Halo sahabatku dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu. Bagi Anda yang sudah menyandang status ayah, saya mengucapkan Happy Father's Day. Jadi tujuan saya untuk menyampaikan pesan singkat ini adalah kita harus mendidik anak kita bagaimana bereaksi terhadap kehidupan. Bagaimana bereaksi terhadap orang-orang di luar sana. Kemudian bagaimana menurunkan kesombongan diri, keakuan, ego yang begitu besar. Kita harus mengajarkan mereka itu. Itu yang dibutuhkan dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Ketika Anda sukses, banyak sekali orang datang. Ada yang bilang, itu brother saya, itu kawan baik saya, itu siapa-siapa saya, terserah mereka. Itu ketika Anda kaya. Tapi manusia itu, hidup itu selalu timbul tenggelam. Percaya tidak percaya, tanya Anda sendiri. Bertanyalah pada diri Anda sendiri. Hidup ini tidak selalu di atas. Dia akan ke bawah, berganti, dan seterusnya. Bahkan ada beberapa orang yang banyak berbuat baik dengan berharap supaya kesejahteraan yang sudah dimilikinya itu jangan sampai hilang. That is bullshit. That is bullshit. Perubahan tetap terjadi. Anda tidak percaya? Mari kita lihat. Jadi, yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah bagaimana menyikapi kehidupan, menyikapi lingkungan di sekitarnya, terutama yang tidak menyenangkan. Sadarilah, kita cukup hanya perlu sadari bahwa memang demikian. Seperti inilah kehidupan. Kita cukup sadari. Pada saat bisnis kita jatuh, teman-teman yang dulu memanggil kita brother, dia adalah my BFF, mereka orang pertama yang akan pergi dan meninggalkan Anda. Percaya tidak percaya, Anda lihat sendiri. Ini adalah hal yang sangat normal. Anda hanya cukup perlu menyadari, mengamati, menyadari, melihat bahwa itu terjadi. Dan itu adalah hal yang normal, hal yang biasa. Bukan sesuatu yang kenapa saya begitu? Kenapa hidup saya begitu menderita? Kenapa orang-orang berbuat seperti itu kepadaku? Tidak ada yang aneh. Inilah kehidupan.
di dalam satu dunia ini, lebih banyak orang bijaksana ataukah orang yang dungu? Orang yang dungu pernah saya bahas di edisi-edisi sebelumnya, yang suka menghabiskan waktu dengan omongin yang tidak bermanfaat, apalagi ngomongin kejelekan, keburukan orang. Belum tentu ada. Kalaupun ada, tidak perlu Anda bicarakan. Itu tidak bermanfaat, itu hanya menimbun sesuatu yang buruk bagi Anda. Nah, ketika roda berputar, ketika Anda di bawah, maka timbunan yang Anda lakukan itu sekalian masak dan berbuah. Anda akan menderita berkali-kali lipat. Jadi yang perlu kita didik anak kita adalah bagaimana supaya mereka bahagia. Di sekolah tidak mengajarkan itu. Maaf, para guru, para yayasan dan pemilik sekolah, saya mohon maaf. Anda mungkin tidak akan senang dengan pernyataan saya, tapi sesungguhnya ya, sekolah tidak mengajarkan kehidupan. Sekolah hanya mengajarkan mata pelajaran yang belum tentu kita pergunakan. Dulu saya kerja. Saya tanpa mengurangi, tanpa menjaga ego saya. Dulu saya kerja dengan ijazah yang di ijazah-ijazahan, kemudian nilai juga yang pas-pasan. Akhirnya saya masuk ke perusahaan. Tapi bakat kita memang berjualan, sales, marketing. Kita kerahkan kemampuan kita. Buktinya hasilnya tidak begitu mengecewakan. Tidak begitu mengecewakan. Padahal jujur waktu di sekolah nilai-nilai saya, pening. Anda bisa membayangkan saya mengatakan itu? Bahkan tas yang saya bawa itu hanya berisi beberapa buku. Ini saya ngomong dengan jujur dan apa adanya. Tapi pada akhirnya saya berhasil menjadi seorang pengusaha. Walaupun bukan pengusaha besar, tapi pada saat itu lumayan memberikan saya kehidupan yang layak. Tapi perubahan tak terelakkan terjadi. Saya depresi, saya stres. Saya mengarah ke mabuk-mabukan, bahkan narkoba. Dan ketika saya melihat teman-teman saya yang begitu mudah langsung berbalik badan dan seakan-akan tidak menghargai saya, itu sangat menyakitkan. Nah, sebenarnya di dalam hidup kita yang membuat kita menderita adalah pikiran kita, perasaan kita, jasmani kita. Dia yang membuat kita menderita, bukan mereka. Mereka itu adalah orang-orang
orang-orang orang-orang awam dengan pengetahuan yang ya sama seperti orang biasa. Mereka ada sifat-sifat serakah, ada sifat-sifat sombong, ada sifat-sifat banyak deh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Intinya jangan terlalu menyiksa anak Anda dalam belajar, dalam pelajaran di sekolah. Saya sering mendengar di sekitar rumah saya, anaknya sampai dihukum, dihajar, dilibas sampai habis-habisan, sampai suaranya habis, nangisnya sampai suara untuk menangisnya itu pun sampai habis. Untuk apa? Untuk nilai yang bagus. Tapi mari kita lihat, setelah anaknya dewasa dan masuk ke dalam kehidupan yang sesungguhnya, the real world, ilmu itu tidak dipergunakan. Selain hitung-menghitung, itu pun sekarang sudah tercipta kalkulator. Dan ini juga bisa. Jadi di hari ayah seperti ini, Father Day, bijaksanalah Anda dalam mendidik anak. Ajarkan dia kehidupan. Pertama, perubahan itu pasti. Oke, jangan disesali. Diterima saja. Diterima. Oke? Ketika Anda menerima sesuatu, pernah saya katakan, ketika Anda menerima, maka Anda akan senang. Ketika Anda memberi, Anda akan bahagia. Tujuan hidup kita bukan mengejar ini, mengejar itu, mengejar Lamborghini, mengejar Ferrari, rumah mewah, wanita cantik. Tidak. Kehidupan kita, bagaimana supaya tangan kita yang begitu kecil ini bisa menjamah dunia. Anda pernah melihat anak-anak dari Somalia, Ethiopia atau apa, saya lupa, Afrika, saya lupa. Mereka sudah kelaparan, berdiri pun sudah tidak sanggup, lalat berhinggap di tubuhnya dan di kepalanya. Burung-burung bangkai sudah menunggu di samping-sampingnya. Anda pernah melihat fenomena seperti itu? Itulah tugas kita sebagai manusia. Dan orang yang hidup dengan niat seperti itu sangat sedikit di dunia ini, sangat sedikit. Mari kita katakan, orang-orang hebat seperti Guru Agung Buddha, Tuhan Yesus, Nabi Muhammad, orang-orang yang tahu akan kehidupan ini hanya beberapa. Marilah, setidaknya kita mencoba untuk menjadi orang tersebut. Maaf, bukan menjadi orang tersebut. Setidaknya kita mencoba untuk menjadi baik. Teman-teman, setidaknya kita mencoba untuk menjadi baik. Perubahan itu pasti. Pengendalian diri sangat dibutuhkan. Pengendalian diri ini
bisa terbagi dalam beberapa aspek. Dalam beberapa aspek bermacam-macam. Pengendalian diri dalam keserakahan, pengendalian diri dalam kebodohan, pengendalian diri dalam kemarahan, kebencian, pengendalian diri pada kondisi-kondisi di luar lingkungan sana. Ingat, jangan pernah berharap orang akan baik kepada Anda, sekalipun Anda baik terhadap dia. Jangan pernah. Ketika kita sudah berniat baik terhadap orang itu, stop sampai di situ. Tidak ada embel-embel, dia harus membalas kebaikan kita. Tidak ada. Ajarkan anak Anda. Ini sangat penting sekali. Ini sangat penting sekali. Orang dengan banyak BFF, dengan banyak teman-teman, dengan sosialita, sementara kita tidak ada. Kita sedih. Mengapa hidup kita tidak seperti mereka? Jangan. Anda jangan pernah membandingkan Anda dengan orang lain atau orang lain dengan Anda. Jangan. Itu penyebab penderitaan. Betapa senangnya, betapa gembiranya, betapa bahagianya ketika Anda tidak banyak terhantam oleh gosip, karena kebanyakan BFF, kebanyakan sosialita itu tidak gampang terlibat pergesekan antara BFF yang notabene-nya fotonya itu begitu mesra, begitu, waduh. Tapi di belakang kalian, ya banyak sekali saya dengar. Banyak yang sakit hati. Untuk apa sakit hati? Untuk apa? Justru kalau semua yang di luar sana itu baik, itu yang menjadi aneh bagi Anda. Ajarilah anak Anda untuk tahu cara bagaimana bereaksi terhadap kehidupan. Karena kehidupan ini ada caranya, ada cara untuk menjalaninya, ada cara untuk berjalan di dalamnya, ada cara untuk menatanya. Bukan semata-mata kamu harus kaya, kamu harus mendapat nilai yang A+. Bukan. Oke, pesan ini saya sampaikan hanya di sini. Sebelumnya saya ucapkan Happy Father's Day. Semoga ayah ataupun ibu kalian dapat mengajarkan anak Anda tentang kehidupan, karena sekolah tidak hanya mengajarkan mata pelajaran yang belum tentu dan bahkan sama sekali tidak kita butuhkan pada saat kehidupan kita bergulir. Sampai di sini dulu teman-teman. Happy Father's Day.
Semoga sehat selalu. Saya pamit.